Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Kopi, siapa tidak mengenal minuman berkafein yang satu ini? Budaya minum kopi kini tak lagi didominasi segelintir orang, yang dulu hanya didominasi orang berusia lanjut. Kebiasaan meminum kopi kini telah bertransformasi menjadi sebuah tren dan gaya hidup. Tua atau muda, pria atau wanita menggemari minuman berwarna hitam pekat ini. Tak heran bisnis coffee shop pun menjamur di berbagai sudut kota Makassar. Semua menawarkan konsep dan spesialisasi masing-masing. Salah satunya Kopi Api Coffee Roaster di Kompleks Ruko Pasar Sekar Makassar. Untuk menghasilkan cita rasa dari kopi, ada sejumlah alat atau mesin yang digunakan untuk meracik secangkir kopi dan dapat menghasilkan berbagai rasa. Selain itu juga pemilihan biji kopi yang baik. Seiring berkembangnya waktu dengan perbedaan kopi modern, kita mempunyai banyak tools. Jadi bisa kembangkan kopi yang rasa kopi di dalam, mungkin bisa kita kembangkan, bisa kita eksplor rasanya dari tools yang kita pakai, dari metode-metode kopi yang mulai saat ini berkembang. Kopi yang kita gunakan lebih ke kopi Sulawesi sih, terutamanya kopi Toraja. Jadi dari pengepul kita ambil dalam bentuk green bean, kemudian kita masukkan dalam mesin roasting yang bisa dikenal dengan sangrai kopi. Kemudian ketika dari green bean kita sangrai sampai kopi yang kita inginkan, sampai kapasitas profil roasting yang kita inginkan, sehingga itu yang bisa kita pakai untuk nanti disajikan kepada orang-orang. Jadi proses sangrai sih lebih terupgrade lagi ketimbang tradisional sih. Jadi kayak begitu. Jadi semua kopi yang kita sajikan tergantung dari profil roasting yang kita pakai. Apa yang kita inginkan, ya itu yang kita sangrai. Ya. Oke, setelah kita melalui proses sangrai atau lebih dikenal dengan roasting kopi, kita masukkan ke dalam grinder. Jadi grinder itu salah satu alat untuk menghaluskan biji kopi. Setelah kita haluskan, kita tampung ke dalam portafilter. Jadi portafilter itu adalah tempat penampungan bubuk kopi yang sudah digiling. Kemudian kita tamping untuk memadatkan bubuk kopi yang sudah kita giling. Setelah kita tamping, kita masukkan ke dalam brewpad. Brewpad itu salah satu alat di dalam mesin espresso yang untuk dimana kita akan masuk portafilter, kemudian kita ekstrak. Setelah terjadi proses ekstraksi kopi yang menghasilkan espresso seperti kayak gitu. Kenapa kita selalu menyajikan kopi dalam bentuk biji? Itu salah satu untuk menjaga kesegaran kopi. Kopi yang kita pakai lebih ke light to medium. Jadi light to medium itu tidak terlalu gelap. Jadi untuk perbedaan, kembali lagi perbedaan tradisional kopi. Jadi tradisional kopi mungkin kita lebih sering mendapatkan kopi yang lebih hitam, yang lebih pekat. Jadi mungkin unsur dari rasa kopi itu agak hilang karena sangrainya terlalu hitam sekali. Jadi yang kita pakai ini lebih ke light medium, jadi kandungan rasanya lebih banyak.
Kopi biji yang sudah disangrai atau di-roaster dengan warna coklat bukan hitam, ditumbuk dengan grinder menggunakan mesin grinder. Diperlukan keahlian lain agar grinder atau mesin penghancur biji kopi yang sudah disangrai yang memiliki berbagai ukuran akan berpengaruh langsung pada rasa kopi. Mengembalikan rasa dan kualitas kopi yang baik dengan grinder harus dilakukan kalibrasi alat grinder untuk mendapatkan bubuk kopi ideal. Benar-benar membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Belum lagi menggunakan mesin dan alat yang berfungsi memeras bubuk kopi dengan tekanan tertentu menggunakan skala ukuran bar. Mesin pembuat espresso juga berbagai merek dengan fitur-fitur yang canggih dan kekuatan listrik ribuan watt. Saya lebih sarankan untuk mencoba alat metode yang disebut pour over. Oke, jadi ya pour over itu menghasilkan rasa yang lebih smooth, lebih sweet dan mengangkat flavor-flavor yang ada dalam kopi. Dan flavor yang dalam kopi itu karakter, misalnya kopi Toraja yaitu dia lebih karakternya kayak coklat karamel. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan flavor kopi cocok dengan pour over. Metode pour over, jadi kayak gitu. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Roso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini.
looking at you, but you know that you're good, so you're nasty and rude. So when I came Berbicara soal coffee shop, tentunya tak lepas dari seorang barista. Barista adalah sebutan untuk seseorang yang pekerjaannya meracik dan menyajikan kopi. Untuk menjadi seorang barista tidak mudah. Seorang barista harus lihai dalam memproses penyeduhan kopi untuk mendapat sensasi yang maksimal. Contohnya, suhu air panas yang tidak boleh lebih dari 80 hingga 90 derajat. Pemilihan biji kopi harus betul-betul teliti untuk mendapatkan cita rasa yang diinginkan. Proses penggilingan kopi tidak boleh terlalu halus dan tidak boleh terlalu kasar. Pecinta kopi di kota Makassar kian banyak. Untuk menarik pengunjung, berbagai cara dilakukan coffee shop. Barista profesional akan mampu menyajikan kopi dengan espresso dengan krem berwarna keemasan. Dengan waktu yang tepat serta diakhiri dengan melukis di atas foam atau busa susu pada kopi latte atau dikenal dengan latte art. Membuat secangkir kopi espresso yang enak memang merupakan sebuah seni tersendiri. Tell me I can dance, I can sing, I can act like you and Mary it's true, was certainly done. Sound way, way better than you. I can dance, I can sing, I can act like you and Mary it's true, was certainly done. Sound way, way Saya kembali lagi untuk perbedaan kopi modern sama kopi tradisional. Mungkin kopi tradisional cuma punya satu metode, yaitu kopi tubruk. Sedangkan untuk kopi modern, kita punya banyak cara untuk menyajikan kopi. Salah satunya yang lebih dikenal masyarakat itu adalah latte art. Semua proses untuk menggambar suatu gambar dari atas cangkir kopi. Itu bilang sih agak-agak susah-susah gampang sih. Cuma ya untuk melatih gambar di atas cangkir sih butuh ketenangan yang lebih. Di coffee shop, menu yang ditawarkan tidak melulu hanya kopi. Namun bagaimanapun, kopi tetap menjadi pilihan yang paling banyak diminati. Jadi prosesnya itu seperti yang saya jelaskan, bahan dasarnya itu dari espresso, kemudian fresh milk yang dikenal dengan susu murni itu. Kemudian kita masukkan ke dalam, ada salah satu alat yang dinamakan steam, itu alat untuk memanaskan susu. Jadi prosesnya itu kita frotting milk untuk salah satunya untuk memanaskan suhu, kemudian pembentukan foam. Jadi foam itulah yang membuat gambar di atas cangkir dari foam tersebut. Like you're the best in this world. You turn on left, the right to catch him talking about you. And you know that I'm good, so you're nasty and rude. I ain't scared of you, got my attitude. So you call your friends, your boyfriend, mommy and daddy. Rumors you send when I can do. You trying to crash me. You tell me I can dance, I can sing, I can act like you and Mary it's true, was certainly done.
you know I can dance, sing. So way, way better than you. I can dance, I can sing, I can act like you. And maybe it's true, it's only done. So I'm way, way better than you. I can dance, I can sing, I can act like you. And maybe it's true, it's only done. So I'm way, way better than you. Oke, untuk protein milk atau yang dikenal dengan pemanasan susu itu mempunyai suhu tertentu di atas 55 sampai 60 derajat. Jadi ketika lewat dari suhu tersebut, susu akan terasa pahit. Cuman ketika kita protein milk dengan suhu yang pas, kandungan glukosa dalam susu itu akan naik. Jadi tanpa gula Anda bisa menikmati kopi dengan rasa manis seperti kayak gitu. Untuk latte art sendiri itu ada 3 yang kita kenal secara umum. Pertama gambar love, kedua tulip, ketiga rosetta. Nah, dari banyak sih yang bertanya apakah gambar di atas cakar itu mempengaruhi rasa atau tidak. Sebenarnya kalau untuk rasa dia tidak mempengaruhi, cuma itu bonus untuk customer yang kita sajikan. Gambar-gambar yang kita gambar dalam cakar itu adalah bonus, tidak mempengaruhi rasa apapun. Jadi untuk latte art sih mempunyai teknik tersendiri, cuma kita butuh proses lama untuk mempelajari latte art tersebut. Jadi untuk di Makassar sendiri untuk training barista itu sudah ada di mana-mana. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar latte art, silakan cari tempat belajar barista di Makassar, sudah banyak. You turn left, the right to catch 'em looking at you. Now you know that I'm good, so you're nasty and rude. I ain't scared of you, said I don't care about you. You call your friends, your boyfriend, mommy and daddy. Rumors you send ones I commando. You're trying to crush me. You tell me I can dance, I can sing, I can act like you. And maybe it's true, I certainly don't, 'cause I'm way, way better than you. I can dance, I can sing, I can act like you. And maybe it's true, I certainly don't, 'cause I'm way, way better than you. Bumi menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Sweet, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Kenikmatan secangkir kopi memang menjadikan banyak orang yang mengaguminya. Dan di balik nikmatnya kopi, menyimpan beragam manfaat yang baik untuk tubuh. Manfaat lain kopi diantaranya adalah
kopi menjaga kesehatan mulut dan mencegah kanker mulut, mengurangi resiko penyakit Alzheimer dan demensia, mencegah Parkinson, dan meningkatkan mood. Namun ingat, kopi juga memiliki efek samping. Awalnya tahunan kumpul bersama, sedukan selalu dengan kopi, lalu kita mengenal dengan merekomendasikan bareng mengenal hal-hal yang baru, misalnya espresso atau gula. Itu kita mengenal aromanya lebih ya, lebih terasa nikmat aromanya. Jadi mulai dari itu rasanya pecah di mulut karena terasa. Jadi saat itu juga saya mulai cerita dengan espresso, kopi espresso. Berikut adalah beberapa rincian efek samping kopi yang wajib Anda waspadai. Pertama, kopi dapat menyebabkan sulit tidur karena efek kafein yang menyebabkannya. Kopi dapat menyebabkan jantung berdebar lebih kencang. Kopi tidak cocok Anda konsumsi sebelum atau sesudah olahraga karena dapat berbahaya. Tidak cocok dikonsumsi oleh ibu hamil secara berlebihan. Kopi dilarang untuk asam lambung dan penderita darah tinggi, juga untuk penderita radang usus. Kopi cukup panas bisa menyebabkan sakit tenggorokan dan sariawan atau panas dalam. Nah, agar lebih nyaman dalam menikmati kopi, baiknya Anda mengikuti tips dalam mengkonsumsi kopi, yaitu minum maksimal 2 gelas per hari, hindari minum di malam hari, usahakan tidak lebih dari jam 4 sore. Jangan konsumsi kopi bersamaan dengan durian. Jangan konsumsi kopi dengan gula berlebih dan usahakan kopi diminum kurang 3 jam setelah dibuat. Untuk manfaat dari kopi yang teman-teman sajikan sih lebih ke untuk tubuh sih. Pertama untuk mencegah penyakit gula, kedua apalagi teman-teman yang ingin beraktivitas lebih cocok untuk minum kopi sih gitu. Jadi pertama untuk menambah vitalitas seorang lelaki, kedua untuk mencegah kanker, ketiga itu untuk mencegah penyakit gula. Jadi teman-teman yang mungkin mempunyai penyakit gula cocok sekali untuk minum kopi, apalagi kopi yang kayak gini, kopi yang fresh, sehingga kandungan dari kopi itu sangat berpengaruh buat tubuh sih.
kopi yang baik sih kita lebih ke konsumsi kopi Arabica, karena pertama kandungan kafein yang agak sedikit, kedua protein di dalam kopi tersebut lebih bermanfaat untuk tubuh. Biasa kendala-kendala yang terjadi ketika kita kelebihan kafein atau over untuk minum kopi, biasa secara umum keringat dingin atau kita gelisah sampai pusing. Itu dampak yang paling tingginya itu kita bisa sakit kepala dan lain-lain. Jadi disarankan untuk ngopi sehat dan tidak terlalu berlebihan. Di perkotaan, budaya minum kopi bahkan tak lagi sebuah kebutuhan. Mulai sekedar hangout, sembari berbincang santai, ataupun meeting membicarakan deal bisnis banyak dilakukan sambil menyeruput segelas kopi. Bagi sebagian orang, nongkrong di coffee shop bahkan menjadi semacam pelarian dari penatnya rutinitas sehari-hari. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus. Sampai tanahnya keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda.